Berakhir sudah peperangan panjang antara manusia dengan parasit yang berasal dari planet lain seperti Otsutsuki dan sejenisnya. Yang tersisa kini hanya kerusakan seluruh dunia yang dimana satupun dari mereka tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya seperti awal kecuali Uzumaki Boruto. Sayangnya orang-orang terdekat Boruto tidak menyetujui rencana gila itu, di mana Boruto harus mengorbankan hidupnya untuk mengaktifkan jutsunya. Hal itu terluang kembali untuk yang kedua kalinya saat dia berhasil membawa orang-orang Konoha yang sudah mati, kini kembali hidup lagi. Tapi saat Boruto ingin melakukan hal serupa ke desa lain, Orochimaru dan Sasuke terus-terusan menghadangnya, bahkan tidak ragu untuk melumpuhkan Boruto. Singkat cerita akhir video sebelumnya, ada sesuatu fenomena yang unik. Sasuke dan Orochimaru melihat dengan jelas, bagaimana Boruto yang pingsan tiba-tiba menghilang bersamaan para biju yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka tahu kemana Boruto pergi. Ternyata ada hal yang sangat menarik dan cukup mengesankan. Boruto tiba-tiba berpindah tempat ke suatu dimensi baru, dan tempat itu sangat indah seperti surganya dunia. Bahkan para biju langsung sadar dari pingsannya, dan begitu juga Boruto perlahan membuka matanya masih dalam keadaan bingung. Saat itu sudah ada satu orang berpakaian sangat elegan dan mewah. Seluruh tubuhnya dilumuri jubah putih berkarismatik, dan dia sudah menunggu Boruto di sana. Menyaksikan hal itu membuat Boruto sedikit ketakutan dan berkata, "Sepertinya, aku sudah mati. Jadi ini tempat alam kematian? Tidak cukup buruk juga? Dan kau orang yang akan menuntunku di tempat ini?" Masih belum selesai Boruto berkata demikian, dia terkejut saat menyadari para biju ada di belakangnya, dan mereka semua dalam keadaan sadar. Tapi ada yang menarik, para biju tiba-tiba duduk bersila, dan seperti mereka menjaga sopan santun di tempat ini. Setelah merasa kebingungan, Boruto mencoba berani untuk melihat wujud sosok orang itu, dan dia langsung terpana saat menyaksikan makhluk tersebut sambil berkata, "Aku pikir wajah Dewa Kematian akan sangat menyeramkan, tapi melihatmu kau cukup nyaman untuk dipandang." Mendengar itu, sosok aneh tersebut perlahan berdiri dari kursinya, dan mendekati Boruto sambil memberikan tangannya dan berkata, "Kau terlalu banyak menyimpulkan hal yang salah, tapi selamat datang Uzumaki Boruto. Aku sudah lama menunggumu di sini. Ini adalah tempat yang sangat nyaman untukmu seorang." Boruto yang mendengar itu semakin yakin kalau dia sudah berada di alam kematian, jadi dia tidak perlu terlalu serius menanggapi apa yang ada di depannya, dan dia langsung meraih tangan sosok itu dan perlahan berdiri. Saat itu sosok tersebut mengajak Boruto untuk berjalan-jalan di tempat ini, dan Boruto entah mengapa, dia mengikuti sosok tersebut, walaupun dia masih memiliki banyak keraguan. Seperti tindakan para biju yang masih sedikit aneh menurutnya. Melihat ekspresi Boruto, sosok itu berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, sudah tidak ada musuh lagi yang mengganggumu. Aku tahu kau ingin berbicara banyak tentang tempat ini dan diriku, tapi ikutlah, aku mempunyai hidangan yang sangat aku banggakan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi benar ya aku sudah mati? Baiklah, tapi aku sedikit kecewa. Aku tidak sempat untuk menggunakan jutsu akhirku untuk mengembalikan desa lain yang sudah hancur. Tapi tidak masalah, Konoha sudah aku pulihkan, aku percaya dengan mereka semua." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia berada di depan pintu raksasa yang sangat mewah, dan makhluk itu langsung membuka pintunya, dan terlihat jelas meja panjang yang sangat indah di sana, dan di atasnya dipenuhi dengan makanan. Tapi bukan itu saja yang membuat Boruto terkejut. Ternyata di masing-masing kursinya terdapat orang yang Boruto kenal. Mereka adalah Eida dan Kashin Koji, dan juga ada Toneri Otsutsuki bersama Rikudo Sanin dan Hamura. Boruto yang menyaksikan itu langsung berkata, "Jadi begitu ya? Aku ternyata sudah mati. Sialan, sepertinya sudah tidak ada keraguan lagi tentang ini. Walaupun aku akui, ini akan sedikit canggung untuk bertemu dengan mereka. Tapi tidak masalah, aku sudah melakukan apa yang aku bisa." Mendengar itu, makhluk tersebut langsung mengajak dan menuntun Boruto untuk masuk ruangan tersebut, dan memberikan kursi yang berbeda dari mereka semua. Saat itu Boruto berada paling depan dengan kursi seperti singgasana, dan beberapa saat kemudian Boruto benar-benar merasakan canggung yang luar biasa saat di dekat Eida. Bahkan Boruto berkata, "Maaf harus bertemu denganmu di sini Eida. Aku memutuskan untuk tidak mengembalikanmu lagi seperti yang lainnya. Aku harap kau tidak membenciku." Eida yang mendengar itu tidak menjawab apapun dari perkataan Boruto. Saat itu Boruto merasa kalau Eida mungkin benci dan kecewa dengannya. Tapi beberapa saat kemudian rasa aneh dan curiga mulai disadari Boruto. Satupun dari mereka tidak ada yang bicara sama sekali. Mereka semua hanya duduk dan menunggu makanan yang akan disajikan.
Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Tunggu dulu, aku sebenarnya tidak suka dengan pemandangan ini, tapi rasanya penuh dengan kejanggalan. Aku tahu mereka semua yang duduk di sini sudah mati, tapi ketika aku melihat para biju sebelumnya, mengapa mereka juga ada di sini? Aku tahu kalau mereka tidak melakukan apapun di luar sana, maka mereka tidak mungkin mati. Ini mulai sedikit aneh." Setelah Boruto berkata demikian, muncul banyak orang berjubah putih membawakan hidangan makanan sangat mewah di sana. Saat itu terlihat jelas makanan-makanan yang berkualitas tinggi. Tapi hal aneh kembali berulang. Satu dari mereka tidak ada yang bergerak sedikit pun, dan tidak merespon apapun dari hidangan yang ada di depan mereka. Saat itu Boruto melakukan pergerakan sembunyi-sembunyi untuk memastikan kalau dia saat ini ada di alam kematian atau bukan. Dia menggunakan segel jutsu di tangannya dan mulai menggunakan satu jugan emasnya di mata kirinya. Tapi pada saat melihat apa yang ada di depannya, dia menyaksikan kalau semua orang yang ada di sana tidak lain adalah sebuah kayu pohon yang hanya bertransformasi meniru Eida dan yang lainnya, seperti Henge no Jutsu. Bahkan saat Boruto melihat makanan yang ada di depannya, dia bisa melihat jelas isi makanan itu tidak lain adalah racun yang sangat berbahaya jika tersentuh kulit, apalagi jika dimakan. Setelah menyadari ada yang aneh, Boruto mencari sosok aneh yang menuntunnya ke sini, tapi dia tidak menemukan keberadaannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Eida berkata, "Ada apa Uzumaki Boruto? Mengapa kau sepertinya sedang gugup? Makanlah. Ini adalah tempat yang sangat tenang sekali kan? Maaf tidak merespon ucapanmu sebelumnya." Boruto yang mendengar itu sedikit mengikuti alur pembicaraan Eida palsu ini dan menjawab, "Ya kau benar, tempat ini sangat sejuk. Aku pikir ini adalah surga, tapi aku tidak peduli di mana ini. Tapi aku merasakan ketenangan yang sangat indah di sini, apalagi menemui kalian." Eida yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Seperti biasa, kau tidak pandai dalam hal berbohong, kau sangat mudah untuk ditebak." Boruto yang mendengar itu mulai panik dan kaget, apa rencana dia sudah diketahui? Tapi Boruto sedikit merubah alur pembicaraan dan berkata, "Ya kau benar, aku tidak pandai berbohong, aku sangat gugup berbicaramu di alam kematian ini, tapi mengapa tidak ada Daemon?" Eida yang mendengar itu membalas, "Daemon? Aku tidak mengenal nama itu, apa dia temanmu?" Boruto yang mendengar itu semakin yakin kalau tempat ini tidak beres, bahkan jika ini di alam kematian, Boruto bisa mengumpulkan cakra tanpa terganggu sedikit pun. Beberapa saat kemudian, makhluk yang menuntun Boruto muncul di sana. Dia langsung menuangkan minuman anggur ke Boruto dan berkata, "Maaf membuatmu mencari-cariku, aku sedang menyiapkan minuman untuk sang pahlawan. Mulai dari hari ini tempat ini adalah istana yang akan kau miliki, jadi kau bisa bersantai tanpa harus gelisah sedikit pun." Boruto yang mendengar itu diam-diam memegang jubah makhluk tersebut, dan dia meletakkan mantra Hiraisin di sana sambil berkata, "Kau benar, aku tidak tahu siapa kau, tapi sepertinya kau orang yang akan menuntunku di tempat indah ini, apalagi minuman yang kau tuangkan, aku sudah tidak sabar untuk meneguknya." Sosok misterius itu membalas, "Aku ingin mengajakmu berbicara nanti, tapi kau harus mengisi perut dan dahagamu kan? Jadi, tidak perlu terlalu tegang seperti itu Uzumaki Boruto, bersenang-senanglah. Rekanmu ada di sini, mungkin mereka sedikit malu-malu untuk memulai pembicaraan." Boruto yang mendengar itu mengikuti arah permainan ini. Dia tahu kalau orang yang ada di sebelahnya ini adalah ancaman baginya, tapi dia ingin membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Boruto tidak mau langsung memulai pertempuran, dia sangat berhati-hati dalam melangkah. Awalnya dia tanpa ragu kalau ini adalah alam kematian, tapi setelah melihat banyak kejanggalan, Boruto merasa kalau dia seperti sedang dijebak oleh sesuatu dan dia ingin membongkar hal itu secara perlahan. Beberapa saat kemudian, makhluk itu langsung mengambil gelas Boruto dan mengisinya dengan anggur tersebut dan langsung memberikannya kepada Boruto. Melihat dia ditawarkan seperti ini, Boruto mencari cara agar tidak langsung meminumnya, sebab dengan jugannya yang tertutup dia bisa melihat jelas kalau minuman itu sangat berbahaya jika dikonsumsi. Tapi Boruto memikirkan hal lain, dia mengambil gelas itu dan berpura-pura menjatuhkannya. Alhasil gelas itu pecah. Menyaksikan hal tersebut Boruto berkata, "Maaf, aku masih belum bisa menggunakan tanganku secara normal,
Apalagi, aku baru saja sadar dari pingsannya, tapi aku rasa aku saja yang menuangkan minuman itu sendiri. Aku tidak mau mengotori tempat ini. Makhluk tersebut langsung menjawab, "Ya kau benar, kalau begitu, aku akan mengambilkan gelas yang tidak bisa pecah. Jadi tunggu aku sebentar, gelas itu ada di ruangan yang berbeda." Boruto yang mendengar itu semakin berwaspada. Ternyata makhluk ini benar-benar ingin mencelakakan dirinya. Saat itu Boruto sudah bersiap untuk menggunakan Hiraishin no Jutsu dan mematai-matai makhluk ini, dan dia sedang menyiapkan Kage Bunshin agar bisa melihat apa yang terjadi di ruangan sebelah. Tapi hal tidak terduga terjadi. Kali ini Hagoromo mengeluarkan rantai dan mengikat Boruto di kursinya sambil berkata, "Sepertinya kau ingin pergi, tapi kita masih belum menyelesaikan makan malam ini. Seharusnya kau tahu sedikit tentang rasa sopan santun." Boruto yang mendengar itu semakin yakin dan berkata dalam hatinya, "Kali ini kakek Rikudo ya, ternyata kau tidak cukup pintar juga untuk mengelabuhiku. Tapi, sepertinya mereka semua yang ada di sini saling terhubung dengannya. Baiklah, aku akan sedikit memainkan perang ini lebih lama lagi." Setelah hal tersebut Boruto berkata kepada Hagoromo, "Maaf kakek, aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku hanya sedikit menggerakkan tubuhku. Ternyata efek samping setelah aku sadar dari pingsanku masih cukup terasa. Tapi rantai ini, kau membuatku semakin kesakitan." Hagoromo palsu yang mendengar itu langsung melepaskan rantainya dan berkata, "Maaf, aku membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin kau menikmati ini semua. Tenang saja, ini adalah alam kematianmu, kau sudah di dalam surga." Boruto yang mendengar itu sedikit tertawa mendengarkan omong kosong sampah itu, tapi dia masih mengikuti alur permainan ini lebih rapi agar dia tidak semakin dicurigai. Saat itu Eida kembali berkata, "Mengapa kau tidak makan? Aku rasa kau sudah cukup lelah di dunia sana setelah mengalami pertarungan panjang yang baru saja berakhir. Apa kau tidak lapar?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar. Tapi aku akan menundanya sampai minuman itu datang. Aku sangat haus, jadi itu yang membuatku tidak menyentuh makanan ini." Setelah Boruto berkata demikian, dia terus menatapi mereka dengan jougan emasnya. Walaupun dia menutup satu matanya yang jougan sudah aktif, dia bisa melihat dengan jelas kepalsuan sangat tersusun rapi di sini. Dia mulai paham, ada motif baru yang ingin melenyapkan hidupnya, dan tempat ini tidak lain adalah jebakan yang sudah disiapkan untuknya. Beberapa saat kemudian, terdengar jelas suara Biju teriak kencang di tempat sebelah yang membuat Boruto langsung refleks berdiri dari tempat duduknya. Tapi Hagoromo kembali menggunakan rantai dan mengikat Boruto sambil berkata, "Santai saja, mereka sedang bersantai-santai di ruangan sebelah. Seperti yang kau tahu, tempat ini bebas, tidak ada awal dan akhir di sini. Jadi kau tidak perlu terkejut setiap detik saat mendengarkan ada yang aneh di sini." Boruto yang mendengar itu mulai kesal dan dia sudah mulai melupakan kepalsuan yang dia buat sejauh ini. Bahkan jika Boruto tidak menahan dirinya, dia sudah menyiapkan besi runcing yang akan dia keluarkan saat membuka satu matanya yang sudah diaktifkan jougan. Tapi kini Boruto berkata dengan nada serius, "Maaf kakek, tapi jika kau terus mengikatku secara tiba-tiba seperti ini, mungkin tubuhku akan refleks menyerangmu sebagai ancaman. Ini yang terakhir kalinya aku berkata seperti ini. Bisakah kau lepaskan rantaimu?" Hagoromo palsu yang mendengar itu tiba-tiba tidak mau menuruti apa yang dikatakan Boruto. Kemudian dia berkata, "Duduklah terlebih dahulu, aku tahu kau sedikit terlalu waspada. Tubuhmu masih penuh adrenalin seperti di dunia luar, tenangkan dirimu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Siapa yang tidak tenang sekarang kakek? Aku hanya bergerak akibat mendengarkan suara yang tidak biasa. Aku kira itu sesuatu yang normal. Ini yang terakhir kalinya, apa kau mau melepaskan ini?" Hagoromo yang mendengar itu akhirnya melepaskan rantai yang mengikat Boruto, dan beberapa saat kemudian, makhluk tersebut langsung membawakan gelas yang sudah berisi anggur untuk Boruto dan menyuruhnya langsung untuk meminumnya. Tapi kini Boruto mulai menunjukkan sikap dinginnya. Dia langsung membanting gelas tersebut dan berkata, "Jujur saja aku tidak suka melihat kau menodongkan gelas ini untukku. Apa kau bisa memulai pembicaraannya?" Hagoromo palsu yang melihat Boruto mulai memberontak, dia langsung mengeluarkan lagi rantainya, tapi kini Boruto langsung bereaksi. Dia muncul dari belakang Hagoromo palsu dan menghantamkannya dengan Odama Rasengan, sehingga Hagoromo hancur dan berubah menjadi pecahan kayu.
Setelah itu Boruto berkata, "Sial, maafkan aku semuanya. Aku tidak mau bersikap untuk merusak momen ini, tapi tubuhku bergerak sendiri jika ada ancaman." Eida yang melihat Boruto bertingkah bodoh berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitukah? Sayang sekali aku tidak bisa bertemu dengan Eida asli." "Hei makhluk brengsek, berhentilah bersandiwara. Kau membuat ini lebih memalukan." Makhluk itu langsung membalas, "Apa maksudmu? Sepertinya ada yang aneh denganmu. Dan lagi, kau sudah selesai Uzumaki Boruto? Apa yang membuatmu melakukan ini?" Boruto yang mendengar itu tanpa banyak bicara langsung membuka jaugannya. Dia mengeluarkan besi dari tangannya dan berkata, "Begitu ya? Baiklah. Kalau memang kau tidak mau berbicara, itu juga tidak menyusahkanku." Eida yang melihat Boruto hendak melakukan penyerangan, dia tiba-tiba bisa membuat tubuh Boruto melayang dengan sendirinya, dan langsung menghempaskan Boruto dari atas dan menjatuhkannya ke bawah. Tapi ternyata itu hanya Bunshin Boruto. Boruto yang asli langsung muncul dari belakang Eida, dan langsung menangkapnya dan berkata, "Lucu sekali. Eida yang asli tidak pernah memiliki kekuatan ini, dan lagi sepertinya aku sedang dijebak oleh seseorang, atau jangan-jangan masih ada sesuatu yang aku tinggalkan atau aku melewatkan sesuatu." Eida yang mendengar itu langsung mengubah tubuhnya, dan langsung mengikat Boruto dengan ular hitam yang keluar dari bawah tanah. Boruto yang menyaksikan itu langsung terdiam. Dia melihat Toneri dan yang lainnya perlahan berdiri dari kursi mereka. Saat itu Toneri berkata, "Hentikan pertempuran ini. Boruto, jangan buat kerusakan. Jika kau mau berbicara, tenangkan dirimu sebentar. Kau akan mengetahui apa yang telah terjadi." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Kali ini Toneri-san ya? Sepertinya tempat ini sangat menarik. Hei kau brengsek, yang membawaku ke ruangan ini, mengapa kau hanya diam saja? Siapa kau sebenarnya? Bisakah kita hentikan omong kosong ini?" Sosok itu membalas, "Aku tidak mengerti ucapanmu. Mengapa kau menganggap aku adalah ancaman? Aku hanya penuntun jalanmu di alam ini, dan sayangnya ini bukan saatnya untuk menjelaskan diriku." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba mengedipkan jaugannya, dan dia langsung muncul secara tiba-tiba ke depan sosok itu, dan menyiapkan shiden di tangannya dan meletakkannya tepat di belakang leher sosok itu sambil berkata, "Aku tidak suka mengatakan hal yang berulang, tapi ini adalah pertanyaanku yang terakhir. Siapa kau? Dan tempat apa ini sekarang?" Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia berpindah tempat, dan dirinya secara mengejutkan sedang dirantai dan ditempelkan di atas dinding yang sangat besar. Menyaksikan itu Boruto terkejut melihat dirinya yang tiba-tiba seperti ini. Setelah hal tersebut, sosok penuntun Boruto sebelumnya kembali muncul dan berkata, "Jadi kau sudah menyadarinya ya? Aku tidak percaya kau bisa mengetahui itu, tapi maaf harus membuatmu seperti ini. Sayang sekali Uzumaki Boruto, tempat ini adalah kekuasaanku, kau tidak bisa berbuat banyak." Boruto yang melihat dirinya dirantai, dia dengan mudah melepaskan itu. Dia menggunakan karmanya dan menghancurkan ikatan itu berkeping-keping dan kemudian turun ke bawah dan berkata, "Jadi aku benar. Sepertinya aku melewatkan sesuatu, jadi masih ada sisa ancaman, tapi tidak masalah, ini akan lebih cepat jika aku menyelesaikannya sekarang." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan dua Odama Rasengan di tangannya, tapi hal berulang kembali terjadi. Boruto berpindah tempat lagi, kini dia kembali ke ruangan besar dengan meja panjang seperti sebelumnya, dan ada Eida bersama yang lainnya ada di sana. Menyaksikan itu Boruto mulai cemas dan berkata dalam hatinya, "Sialan, ini tidak biasa. Apa aku terkena genjutsu? Ini mulai terasa tidak normal, apalagi aku seperti tidak berdaya dipindah-pindahkan seperti ini." Eida yang melihat Boruto langsung berkata, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak perlu memaksa dirimu setelah kau sampai di sini, ini sudah berakhir Boruto, jadi jangan terlalu keras dengan dirimu." Boruto yang mendengar itu mulai berpikir keras, kalau semua yang dia alami ini bukan fenomena biasa, ini sesuatu yang sangat berbeda yang biasa dia alami. Dia menganggap ini genjutsu, tapi di sisi lain dia tidak merasakan kalau dia sedang terjebak ilusi dari siapapun.
Alhasil, Boruto terpaksa menggunakan Mangekyo Jougan-nya untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Kini dia bisa melihat semua kepalsuan yang membuat dirinya sebelumnya kebingungan. Berakhir sudah peperangan panjang antara manusia dengan parasit yang berasal dari planet lain seperti Otsutsuki dan sejenisnya. Yang tersisa kini hanya kerusakan seluruh dunia yang dimana satupun dari mereka tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya seperti awal kecuali Uzumaki Boruto. Sayangnya orang-orang terdekat Boruto tidak menyetujui rencana gila itu, di mana Boruto harus mengorbankan hidupnya untuk mengaktifkan jutsunya. Hal itu terluang kembali untuk yang kedua kalinya saat dia berhasil membawa orang-orang Konoha yang sudah mati, kini kembali hidup lagi. Tapi saat Boruto ingin melakukan hal serupa ke desa lain, Orochimaru dan Sasuke terus-terusan menghadangnya, bahkan tidak ragu untuk melumpuhkan Boruto. Singkat cerita akhir video sebelumnya, ada sesuatu fenomena yang unik. Sasuke dan Orochimaru melihat dengan jelas bagaimana Boruto yang pingsan tiba-tiba menghilang bersamaan para biju yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka tahu kemana Boruto pergi. Ternyata ada hal yang sangat menarik dan cukup mengesankan. Boruto tiba-tiba berpindah tempat ke suatu dimensi baru, dan tempat itu sangat indah seperti surganya dunia. Bahkan para biju langsung sadar dari pingsannya, dan begitu juga Boruto perlahan membuka matanya masih dalam keadaan bingung. Saat itu sudah ada satu orang berpakaian sangat elegan dan mewah. Seluruh tubuhnya dilumuri jubah putih berkarismatik, dan dia sudah menunggu Boruto di sana. Menyaksikan hal itu membuat Boruto sedikit ketakutan dan berkata, "Sepertinya, aku sudah mati. Jadi ini tempat alam kematian, tidak cukup buruk juga, dan kau orang yang akan menuntunku di tempat ini." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, dia terkejut saat menyadari para biju ada di belakangnya, dan mereka semua dalam keadaan sadar. Tapi ada yang menarik, para biju tiba-tiba duduk bersila, dan seperti mereka menjaga sopan santun di tempat ini. Setelah merasa kebingungan, Boruto mencoba berani untuk melihat wujud sosok orang itu, dan dia langsung terpana saat menyaksikan makhluk tersebut sambil berkata, "Aku pikir wajah Dewa Kematian akan sangat menyeramkan, tapi melihatmu kau cukup nyaman untuk dipandang." Mendengar itu, sosok aneh tersebut perlahan berdiri dari kursinya, dan mendekati Boruto sambil memberikan tangannya dan berkata, "Kau terlalu banyak menyimpulkan hal yang salah, tapi selamat datang Uzumaki Boruto. Aku sudah lama menunggumu di sini. Ini adalah tempat yang sangat nyaman untukmu seorang." Boruto yang mendengar itu semakin yakin kalau dia sudah berada di alam kematian, jadi dia tidak perlu terlalu serius menanggapi apa yang ada di depannya, dan dia langsung meraih tangan sosok itu dan perlahan berdiri. Saat itu sosok tersebut mengajak Boruto untuk berjalan-jalan di tempat ini, dan Boruto entah mengapa dia mengikuti sosok tersebut walaupun dia masih memiliki banyak keraguan. Seperti tindakan para biju yang masih sedikit aneh menurutnya. Melihat ekspresi Boruto, sosok itu berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, sudah tidak ada musuh lagi yang mengganggumu. Aku tahu kau ingin berbicara banyak tentang tempat ini dan diriku, tapi ikutlah, aku mempunyai hidangan yang sangat aku banggakan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi benar ya aku sudah mati? Baiklah, tapi aku sedikit kecewa. Aku tidak sempat untuk menggunakan jutsu akhirku untuk mengembalikan desa lain yang sudah hancur. Tapi tidak masalah, Konoha sudah aku pulihkan, aku percaya dengan mereka semua." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia berada di depan pintu raksasa yang sangat mewah, dan makhluk itu langsung membuka pintunya, dan terlihat jelas meja panjang yang sangat indah di sana, dan di atasnya dipenuhi dengan makanan. Tapi bukan itu saja yang membuat Boruto terkejut. Ternyata di masing-masing kursinya terdapat orang yang Boruto kenal. Mereka adalah Eida dan Kashin Koji, dan juga ada Toneri Otsutsuki bersama Rikudo Sanin dan Hamura. Boruto yang menyaksikan itu langsung berkata, "Jadi begitu ya? Aku ternyata sudah mati. Sialan, sepertinya sudah tidak ada keraguan lagi tentang ini. Walaupun aku akui, ini akan sedikit canggung untuk bertemu dengan mereka. Tapi tidak masalah, aku sudah melakukan apa yang aku bisa." Mendengar itu, makhluk tersebut langsung mengajak dan menuntun Boruto untuk masuk ruangan tersebut, dan memberikan kursi yang berbeda dari mereka semua. Saat itu Boruto berada paling depan dengan kursi seperti singgasana, dan beberapa saat kemudian Boruto benar-benar merasakan canggung yang luar biasa saat di dekat Eida. Bahkan Boruto berkata, "Maaf harus bertemu denganmu di sini Eida. Aku memutuskan untuk tidak mengembalikanmu lagi seperti yang lainnya. Aku harap kau tidak membenciku." Eida yang mendengar itu tidak menjawab apapun dari perkataan Boruto.
Saat itu Boruto merasa kalau Eida mungkin benci dan kecewa dengannya, tapi beberapa saat kemudian rasa aneh dan curiga mulai disadari Boruto. Satupun dari mereka tidak ada yang bicara sama sekali. Mereka semua hanya duduk dan menunggu makanan yang akan disajikan. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Tunggu dulu, aku sebenarnya tidak suka dengan pemandangan ini, tapi rasanya penuh dengan kejanggalan. Aku tahu mereka semua yang duduk di sini sudah mati, tapi ketika aku melihat para biju sebelumnya, mengapa mereka juga ada di sini? Aku tahu kalau mereka tidak melakukan apapun di luar sana, maka mereka tidak mungkin mati. Ini mulai sedikit aneh." Setelah Boruto berkata demikian, muncul banyak orang berjubah putih membawakan hidangan makanan sangat mewah di sana. Saat itu terlihat jelas makanan-makanan yang berkualitas tinggi. Tapi hal aneh kembali berulang. Satu dari mereka tidak ada yang bergerak sedikit pun, dan tidak merespon apapun dari hidangan yang ada di depan mereka. Saat itu Boruto melakukan pergerakan sembunyi-sembunyi untuk memastikan kalau dia saat ini ada di alam kematian atau bukan. Dia menggunakan segel jutsu di tangannya dan mulai menggunakan satu jogan emasnya di mata kirinya. Tapi pada saat melihat apa yang ada di depannya, dia menyaksikan kalau semua orang yang ada di sana tidak lain adalah sebuah kayu pohon yang hanya bertransformasi meniru Eida dan yang lainnya, seperti Henge no Jutsu. Bahkan saat Boruto melihat makanan yang ada di depannya, dia bisa melihat jelas isi makanan itu tidak lain adalah racun yang sangat berbahaya jika tersentuh kulit, apalagi jika dimakan. Setelah menyadari ada yang aneh, Boruto mencari sosok aneh yang menuntunnya ke sini, tapi dia tidak menemukan keberadaannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Eida berkata, "Ada apa Uzumaki Boruto? Mengapa kau sepertinya sedang gugup? Makanlah. Ini adalah tempat yang sangat tenang sekali kan? Maaf tidak merespon ucapanmu sebelumnya." Boruto yang mendengar itu sedikit mengikuti alur pembicaraan Eida palsu ini dan menjawab, "Ya kau benar, tempat ini sangat sejuk. Aku pikir ini adalah surga, tapi aku tidak peduli di mana ini. Tapi aku merasakan ketenangan yang sangat indah di sini, apalagi menemui kalian." Eida yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Seperti biasa, kau tidak pandai dalam hal berbohong, kau sangat mudah untuk ditebak." Boruto yang mendengar itu mulai panik dan kaget. Apa rencana dia sudah diketahui? Tapi Boruto sedikit merubah alur pembicaraan dan berkata, "Ya kau benar, aku tidak pandai berbohong, aku sangat gugup berbicaramu di alam kematian ini, tapi mengapa tidak ada Daemon?" Eida yang mendengar itu membalas, "Daemon? Aku tidak mengenal nama itu. Apa dia temanmu?" Boruto yang mendengar itu semakin yakin kalau tempat ini tidak beres. Bahkan jika ini di alam kematian, Boruto bisa mengumpulkan cakra tanpa terganggu sedikit pun. Beberapa saat kemudian, makhluk yang menuntun Boruto muncul di sana. Dia langsung menuangkan minuman anggur ke Boruto dan berkata, "Maaf membuatmu mencari-cariku. Aku sedang menyiapkan minuman untuk sang pahlawan. Mulai dari hari ini tempat ini adalah istana yang akan kau miliki, jadi kau bisa bersantai tanpa harus gelisah sedikit pun." Boruto yang mendengar itu diam-diam memegang jubah makhluk tersebut, dan dia meletakkan mantra Hiraisin di sana sambil berkata, "Kau benar, aku tidak tahu siapa kau, tapi sepertinya kau orang yang akan menuntunku di tempat indah ini, apalagi minuman yang kau tuangkan. Aku sudah tidak sabar untuk meneguknya." Sosok misterius itu membalas, "Aku ingin mengajakmu berbicara nanti, tapi kau harus mengisi perut dan dahagamu kan? Jadi, tidak perlu terlalu tegang seperti itu Uzumaki Boruto, bersenang-senanglah. Rekanmu ada di sini, mungkin mereka sedikit malu-malu untuk memulai pembicaraan." Boruto yang mendengar itu mengikuti arah permainan ini. Dia tahu kalau orang yang ada di sebelahnya ini adalah ancaman baginya, tapi dia ingin membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Boruto tidak mau langsung memulai pertempuran, dia sangat berhati-hati dalam melangkah. Awalnya dia tanpa ragu kalau ini adalah alam kematian, tapi setelah melihat banyak kejanggalan, Boruto merasa kalau dia seperti sedang dijebak oleh sesuatu dan dia ingin membongkar hal itu secara perlahan. Beberapa saat kemudian, makhluk itu langsung mengambil gelas Boruto dan mengisinya dengan anggur tersebut dan langsung memberikannya kepada Boruto. Melihat dia ditawarkan seperti ini, Boruto mencari cara agar tidak langsung meminumnya, sebab dengan jogannya yang tertutup dia bisa melihat jelas kalau minuman itu sangat berbahaya jika dikonsumsi. Tapi Boruto memikirkan hal lain.
Dia mengambil gelas itu dan berpura-pura menjatuhkannya. Alhasil gelas itu pecah. Menyaksikan hal tersebut, Boruto berkata, "Maaf, aku masih belum bisa menggunakan tanganku secara normal, apalagi, aku baru saja sadar dari pingsannya, tapi aku rasa aku saja yang menuangkan minuman itu sendiri. Aku tidak mau mengotori tempat ini." Makhluk tersebut langsung menjawab, "Ya kau benar, kalau begitu, aku akan mengambilkan gelas yang tidak bisa pecah. Jadi tunggu aku sebentar, gelas itu ada di ruangan yang berbeda." Boruto yang mendengar itu semakin berwaspada. Ternyata makhluk ini benar-benar ingin mencelakakan dirinya. Saat itu Boruto sudah bersiap untuk menggunakan Hiraishin no Jutsu dan mematai-matai makhluk ini, dan dia sedang menyiapkan Kage Bunshin agar bisa melihat apa yang terjadi di ruangan sebelah. Tapi hal tidak terduga terjadi. Kali ini